warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelompok Alkali Tanah akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurul Itmaina Yuni sebagai moderator yang akan membimbing jalannya presentasi pada hari ini. Selanjutnya, Saya Anis Asrarulur. Saya Amelia Nurita. Saya Zulfitri Haji Zulfikar. Saya Nuralia Harto. Saya Muhammad Isra. baik, jadi materi yang akan kami jelaskan yaitu Alkali Tanah. Sebelum kami memasuki materi, saya akan menjelaskan sedikit gambaran mengenai materi Alkali Tanah. Jadi, alkali tanah adalah unsur-unsur yang terdapat dalam golongan 2A yang terdiri dari berilium, magnesium, kalsium, trosium, barium, dan radium. Baik, itulah tadi sedikit gambaran materi alkali tanah yang akan kami jelaskan. Selanjutnya, kelimpahan unsur akan dijelaskan oleh Muhammad Isra. Kepada Muhammad Isra, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan kelimpahan alkali tanah. Yang pertama, berilium atau Be. Berilium tidak terlalu familiar sebagian karena kelimpahannya yang sedikit dan sebagiannya karena kesulitan untuk mengekstraksinya. Berilium ditemukan dalam jumlah yang kecil. Sebagian mineral silikat beril Be3A12Si6018 dan penasite Be2SiO4. Baik, yang kedua, magnesium atau Mg. Magnesium merupakan unsur keenam paling limpah di muka bumi, sekitar 2,76%. Garam magnesium terdapat sekitar 0,13% dalam air laut. Unsur ini dapat ditemukan dalam mineral dolomite, MgCO3, CaCO3, magnesite, MgCO3, epsomite, MgSO4, H2O, MgSO4, 7H2O. Yang ketiga, kalsium atau Ca. Kalsium merupakan unsur keenam paling limpah di muka bumi, sekitar 4,66% dan terdapat di seluruh bumi dalam mineral-mineral yang umum terdapat tumpukan sedimen. CaCO3 yang begitu besar pada pegunungan sebagai batu kapur serta juga pada batu karang di laut. Baik, yang keempat, strontium atau Sr. Strontium di alam terdapat dalam bentuk mineral celestit dengan rumus kimia SrSO4 dan mineral strontianat dengan rumus kimia SrCO3. Kelimpahan unsur lain golongan alkali tanah, barium ditemukan di alam dalam bentuk mineral barit dengan rumus kimia BaSO4 dan mineral iterit dengan rumus kimia BaCO3. Baik, yang kelima, barium atau Ba. Kelimpahan barium adalah 0,0425% dalam kerak bumi dan 13 mikrogram per liter dalam air laut. Sumber komersial utama barium adalah barit, mineral barium sulfat dengan deposit di banyak belahan dunia. Sumber komersial lain yang jauh kurang penting daripada barit adalah witerit, mineral barium karbonat. Baik, saya akan memaparkan materi cara memperoleh atau mengidentifikasi unsur di alam. Untuk mengidentifikasi atau memperoleh unsur dan senyawa alkali tanah, kita dapat melakukan beberapa langkah berikut. Yang pertama, identifikasi unsur alkali tanah, yaitu kita bisa menggunakan tabel periodik untuk mengidentifikasi unsur-unsur alkali tanah. Cari unsur-unsur dengan nomor atom 3 hingga 12. Yang kedua, memperoleh unsur alkali tanah, yaitu unsur alkali tanah dapat ditemukan secara alami di kerak bumi.
tetapi sebagian besar dalam bentuk senyawa. Beberapa sumber untuk memperoleh unsur alkali tanah adalah: yang pertama, magnesium. Dapat ditemukan dalam bentuk mineral seperti dolomit dan magnesit, serta dalam air laut. Yang kedua, kalsium. Terdapat dalam berbagai bahan seperti batu kapur, gamping, gipsum, tulang, dan keramik. Yang ketiga, strontium. Biasanya ditemukan dalam mineral celestit dan strontium. Yang keempat, barium. Terdapat dalam mineral barit dan literit. Yang kelima, radium. Merupakan unsur radioaktif dan sangat jarang ditemukan di alam. Selanjutnya, sifat fisik dari logam alkali tanah. Perhatikan tabel di samping. Pada tabel di samping, terlihat bahwa kerapatan dari atas ke bawah itu semakin rendah. Selanjutnya, titik didih dan titik leleh alkali tanah lebih tinggi daripada suhu ruangan. Oleh karena itu, unsur-unsur logam alkali tanah berwujud padat pada suhu ruangan. Perhatikan bahwa kerapatan logam alkali tanah lebih besar daripada kerapatan logam alkali, sehingga logam alkali tanah bersifat lebih keras dibanding logam alkali. Sifat kimia logam alkali tanah. Alkali tanah termasuk logam yang mudah bereaksi dengan unsur non-logam. Pada bagian ini, kita dapat pelajari 6 bagian-bagian sifat kimia. 1. Kereaktifan logam alkali tanah. Logam alkali tanah bersifat produksi kuat. Semakin ke bawah, sifat produksi ini semakin kuat, sehingga logam alkali tanah termasuk logam yang sangat reaktif. Kedua, sifat logam dan sifat basa LOH. Dari berilium ke barium, sifat logam dan sifat basa logam alkali tanah semakin kuat. Logam berilium bersifat amfoter, sehingga senyawa BeO2 kali bersifat amfoter pula, yaitu dapat bereaksi baik dengan asam maupun dengan basa. Jika senyawa BeO2 kali bereaksi dengan asam, berarti senyawa BeO2 kali bersifat basa dan akan melepaskan ion OH-. Jika senyawa BeO2 kali bereaksi dengan basa, berarti senyawa BeO2 kali bersifat asam. Untuk memudahkan penulisan reaksi ionisasinya, senyawa BeO2 kali ditulis sebagai H2BeO2, sehingga telah jelas bahwa senyawa tersebut akan melepaskan 2 ion H+ dalam reaksi berikut. Ketiga, kelarutan basa LOH 2 kali. Bisa dilihat di tabel di samping. Sifat basa dari BeO2 kali ke BaO2 kali semakin kuat. Hal ini berkaitan dengan kelarutan basa dalam air dari BeO2 kali ke BaO2 kali. Yang semakin besar, semakin banyak basa terlarut. Kemungkinan ionisasi membentuk OH- semakin besar, sehingga basa semakin kuat. Keempat, sifat diagonal. Logam alkali dan logam alkali tanah serta logam alkali tanah dan unsur golongan 3A memiliki kemiripan sifat. Misalnya, litium dan magnesium serta berilium dan aluminium. Keduanya bersifat amfoter. 5. Warna nyala logam alkali tanah. Nah, seperti gambar di samping, berilium warna putih, magnesium warna putih juga. Kalsium warna jingga merah, strontium warna merah bata, dan barium warna hijau. Keenam, kelarutan dan pengendapan. Saya bahas kelarutannya terlebih dahulu. Berdasarkan data pada kelarutan basa alkali tanah LOH 2 kali, dari magnesium ke barium semakin besar. Hal ini sesuai dengan sifat basanya, yaitu dari magnesium ke barium semakin kuat. Jika kelarutan suatu zat semakin besar, berarti semakin banyak zat tersebut yang larut dan kemungkinan terionisasi juga semakin besar. Semakin banyak ion OH- yang dihasilkan, berarti sifat basa semakin kuat. Di dalam air, senyawa basa MgOH2 kali bersifat sukar larut, CaOH2 kali sedikit larut, serta SrOH2 kali dan BaOH2 kali mudah larut. Sifat kelarutan garam sulfat dari logam alkali tanah berkebalikan dengan sifat kelarutan basanya. Dari magnesium ke barium, kelarutannya semakin kecil, yang berarti semakin sukar larut.
Saya bahas bagian pengendapannya. Pengendapan suatu garam yang sukar larut dalam air dapat digunakan untuk analisis kualitatif karena beberapa endapan memiliki warna dan intensitas warna yang berbeda. Perhatikan hasil reaksinya. Pengendapan antara kation alkali tanah dengan beberapa anion pada tabel di samping. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Selanjutnya, materi manfaat unsur dan senyawa alkali tanah dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang manfaat unsur dan senyawa alkali tanah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada berilium Be. Berilium memiliki kekuatan dan keuletan yang tinggi sehingga digunakan dalam industri nuklir, aeronautika, dan kedirgantaraan. Senyawa berilium seperti berilium oksida (BeO) digunakan dalam produksi keramik teknis yang tahan suhu tinggi dan isolator termal yang sangat efisien. Berilium tembaga (BeCu) adalah paduan yang digunakan dalam produksi alat-alat listrik dan elektronik dengan ketahanan korosi yang baik. Dan yang kedua, magnesium Mg. Magnesium adalah logam ringan yang memiliki kekuatan tinggi dalam ketahanan korosi yang baik sehingga digunakan dalam industri otomotif, pesawat terbang, dan industri manufaktur. Magnesium digunakan sebagai bahan paduan dalam produksi komponen mesin rangka, kendaraan, dan bagian elektronik. Magnesium sulfat (MgSO4) digunakan dalam industri pupuk, obat-obatan, dan kosmetik. Dan yang ketiga, kalsium Ca. Kalsium adalah mineral penting untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tulang yang sehat. Kalsium karbonat CaCO3 digunakan dalam produksi bahan bangunan seperti semen, cat, dan kertas. Kalsium komponen penting dalam produksi logam paduan seperti paduan aluminium kalsium yang meningkatkan kekuatan dan ketahanan korosi. Dan yang keempat, strontium Sr. Strontium karbonat SrCO3 digunakan dalam industri kaca, kembang api, dan pigmen keramik. Strontium adalah komponen penting dalam produksi kembang api dan petasan, memberikan warna terang dan intensitas pada percikan api. Dan yang kelima, barium atau Ba. Barium sulfat BaSO4 digunakan sebagai agen kontras dalam pemeriksaan radiografi saluran pencernaan dan pencitraan medis lainnya. Barium karbonat BaCO3 digunakan dalam produksi kaca, keramik, dan petrokimia. Barium oksida BaO digunakan dalam produksi katalis, baterai, dan semen. Baik, saya akan menjelaskan dampak penggunaan unsur dan senyawa alkali tanah dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa dampak negatif yang mungkin terjadi. Yang pertama, pencemaran air dan tanah. Penggunaan pupuk alkali tanah seperti kalsium dan kalium dalam pertanian yang berlebihan dapat menyebabkan pencemaran tanah dan air. Kelebihan unsur-unsur ini dapat mencemari sumber air dan merusak ekosistem air. Yang kedua, dampak kesehatan. Konsumsi berlebihan senyawa alkali tanah dapat memiliki efek samping pada kesehatan. Misalnya, konsumsi berlebihan kalsium dapat menyebabkan batu ginjal. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Saya akhiri dengan ucapan nun wal kalam wa ma yaskurun wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.